kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu ya Bapa. Di malam hari ini bersyukur kami ada di dalam kumpulan anak-anak-Mu ya Bapa yang melakukan ibadah kul malam hari ini Tuhan. Ya pesan Tuhan yang dibagikan malam hari ini Tuhan, berkat bagi kami semua. Berkatilah firman-Nya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang beritakan dan kami semua yang mendengarnya. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kebaikan ya Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara Tuhan, selamat berkul malam hari ini bagi kita jemaat Tuhan GWM Miangrek. Kita semua bersuka cita karena di minggu pertama dari bulan April kita masuki bulan yang baru dan kita bersyukur kita sudah melewati babak pertama di mana kita semua seluruh jemaat GWM Miangrek tidak ada yang sakit tetapi semua dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bersyukur babak pertama ini dari karantina selama 14 hari seluruh jemaat itu mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi kita harus terus ada di dalam rumah untuk menjaga kondisi kita, dan kita semua sama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membangun mesbah bersama dengan keluarga, menaikkan pujian, pengagungan bagi Tuhan, berseru dan memohon kepada Dia supaya kita semua menjadi pemenang atas segala wabah corona yang terjadi di seluruh bumi, seluruh dunia. Bahkan kita menjadi pemenang di kota kita Bekasi, pemenang di provinsi kita Jawa Barat, pemenang Indonesia diluputkan dari segala wabah virus corona. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang memberikan kebaikan yang bagi kita semua. Dan hari ini biarlah damai sejahtera sukacita surgawi ada di tengah-tengah setiap keluarga lepas keluarga, setiap kul lepas kul. Biar Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita tetap sesuai dengan tuntunan daripada gereja induk kita, Gereja GBI Gatot Subroto. Hari ini tema daripada kul kita adalah War from Home, artinya perang dari rumah. Nah, perang apa? Nah, kita harus simak baik-baik. Saya bacakan dulu supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan semua sama-sama kita baca dari materi kul yang sudah dibagikan lewat WhatsApp bagi setiap keluarga lepas keluarga dari kul-kul. Sebagaimana kita ketahui dan alami bersama bukan hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh negara yang menetapkan kebijaksanaan yang sama terkait pencegahan penularan virus COVID-19. Semua aktivitas warga dilakukan dari rumah, baik itu belajar, bekerja maupun beribadah. Kebijakan pemerintah ini tentu tidak bermaksud untuk memberikan liburan ekstra kepada kita untuk bersantai dan berlibur keluar kota, tetapi harus kita maksimalkan kesempatan ini untuk melakukan peperangan rohani dari rumah. Nah, ini jadi kesempatan bagi kita ada di tengah-tengah keluarga untuk kita melakukan peperangan rohani dari rumah. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 berbicara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi firman Tuhan berbicara bahwa kita bukan melawan daging dan darah, kita bukan melawan pemerintah, bukan melawan penguasa, bukan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu bagi kita supaya keadaan kita baik. Tetapi iblis, roh jahat, selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang mengalami penyakit COVID-19 ini, sehingga banyak yang di rumah sakit, banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Nah, tentunya ini adalah perbuatan daripada iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara Tuhan? Nah, tuntunan daripada gereja kita kepada setiap kul lepas kul dikatakan yang pertama, perkuat mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah mesbah yang dibangun dalam satu rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak.
Jika ada orang tua yang belum percaya, bisa juga dilaksanakan oleh kakak beradik yang sudah percaya kepada Kristus. Dalam mesbah keluarga ada doa, ada pujian, ada penyembahan yang tentunya mendatangkan hadirat, urapan, dan tuntunan Tuhan. Dengan memperkuat mesbah keluarga, iman dan kerohanian kita akan terus disegarkan dan tidak menjadi lemah. Apalagi di tengah situasi di mana kita tidak memungkinkan untuk beribadah bersama di gereja dalam jumlah jemaat yang besar, saling mendoakan di antara anggota keluarga, saling meneguhkan dan menguatkan. Jika iman dan kerohanian kita kuat dan kita tidak dikuasai oleh ketakutan, maka kita tidak dapat berdoa bagi yang lain. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara Tuhan yang harus kita lakukan di dalam peperangan rohani ini adalah mesbah keluarga. Mari kita semua, keluarga lepas keluarga dari anggota KUL, begitu juga seluruh jemaat, supaya setiap keluarga lepas keluarga mengadakan mesbah keluarga. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada urapan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita semua bisa dikuatkan, diberikan kepada kita satu iman yang menimbulkan imunitas. Nah, kalau kita hanya baca apa yang terjadi di seluruh dunia ini, maka itu akan melemahkan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka segala sesuatunya itu kita malah akan diperkuat. Karena Tuhan yang beserta kita, roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Itu yang pertama, perkuat mesbah keluarga. Yang kedua, perkuat syafaat dan puasa. Dua syafaat tentunya bisa dilakukan juga dari rumah. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi pensyafaat bagi para pemimpin, bagi bangsa dan semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita di dalam setiap mesbah, dalam setiap pertemuan doa kita dengan keluarga, dengan suami, istri, anak, begitu juga keluarga kita, maka kita jangan lupa untuk menjadi pensyafaat. Kita berdoa bagi negeri kita Indonesia, bagi para pemimpin negeri kita, bagi para pemimpin rohani kita, bagi kota-kota, bagi kota kita, bagi komunitas kita, bagi gereja kita, bagi anggota jemaat kita, bahkan bagi keluarga kita sendiri. Dan kita juga jangan lupa berdoa untuk Yerusalem dan bangsa Israel dan para pemimpinnya. Sentosa dan rahmat Tuhan turun atas Yerusalem, dan sentosa itu mengalir sampai ke negeri kita Indonesia, sampai ke kota-kotanya, kota kita Bekasi, sampai komunitas kita Bumi Anggrek, rumah Tuhan di Bumi Anggrek, dari rumah Tuhan di Bumi Anggrek sampai keluarga kita masing-masing, bahkan sampai rumah tangga kita sendiri. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-4, firman Tuhan berbicara, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Nah, ketika kita bersyafaat, Bapak Ibu Saudara Tuhan, tentunya kita berdoa bagi penduduk, bagi bangsa kita Indonesia, supaya terjadi pertobatan yang sejati di negeri kita Indonesia. Banyak orang yang merendahkan diri, berdoa mencari Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, datang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah tujuan daripada Tuhan, supaya kita lakukan syafaat. Nah, bukan kebetulan jika kita menghabiskan waktu banyak di rumah. Artinya kita dapat punya banyak waktu untuk berdoa. Mungkin televisi, sementara waktu kita bisa singkirkan, begitu juga gadget, begitu juga kita supaya kita bisa masuk dalam doa syafaat. Bangsa kita memerlukan doa kita. Ini adalah wake up call. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar dalam menangani virus COVID-19 serta ancaman resesi ekonomi global. Doakan pada penderita COVID-19 juga agar dijamah dan disembuhkan. Nah, ini harus hari-hari kita kerjakan. Doakan Pak Jokowi, Pak Makrum, doakan para tentara, polisi, doakan para dokter, para medis yang merawat mereka, doakan orang-orang yang ada di rumah sakit disembuhkan, doakan agar
orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, keluarganya dihiburkan. Dan kita juga berdoa supaya semua apa yang sudah dilakukan pemerintah itu adalah keputusan yang tepat, yang diberikan hikmat oleh Tuhan kepada para pemimpin kita, sehingga setiap keputusan yang diambil itu tepat, sehingga kita bisa menang dari wabah penyakit corona di Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sejak 1 Maret sampai dengan 9 April, Gembala sidang kita, pembina kita mengajak kita semua masuk dalam doa dan puasa. Jika selepas itu secara pribadi Anda digerakkan terus mengambil puasa, atau tentu tidak ada salahnya. Bapak Ibu terus yang sudah berpuasa lanjutkan, kalau mau terus sampai dengan 9 April, kalau mau dilanjutkan terserah. Itu semua baik bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, perkuat doa keliling sekitar rumah. Nah, jika masih memungkinkan ada keluar rumah dan lingkup yang terbatas, area sekitar rumah sambil jalan di pagi atau sore hari untuk menyegarkan tubuh, kita juga sambil berdoa agar seluruh lingkungan kita, rumah kita berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sambil berdoa berkeliling, kita perkatakan janji perlindungan Tuhan yang komplit. Mazmur 91, kita memperkatakan karena kita percaya, dan jika kita percaya firman Tuhan, maka terjadilah bagi kita. Nah, saya menghimbau kepada kita yang ketiga ini supaya kita doa keliling. Nah, kalau ada waktu bagi kita untuk keluar, tapi hati-hati supaya kita tetap pakai masker, hati-hati jaga jarak. Nah, kita bisa sambil berjalan, sambil berdoa bagi lingkungan kita. Tapi kita juga harus ingat, kita berdoa untuk perlindungan rumah kita. Saya menghimbau kepada semua keluarga, lepas keluarga, supaya berdoa mengurapi rumahnya masing-masing. Nah, berdoa mengurapi, mengolesi minyak dari setiap rumah-rumah daripada masing-masing keluarga Jemaat Kul. Berdoa untuk perlindungan Tuhan, perlindungan Tuhan, perlindungan Tuhan. Darah Yesus untuk bungkus rumah dan seisi rumah, suami, istri, anak, orang tua, keluarga besar. Darah Yesus untuk bungkus, kuasa nama Yesus menyertai, pertolongan, pelindungan malaikat yang kudus menjagai. Roh Tuhan ada pada kami semua. Diberkatilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah firman Tuhan bagi kita semua. Terus kita melakukan peperangan rohani ini sampai pemerintah mengatakan bahwa kita semua, Indonesia setelah dibebaskan, kota kita sudah dibebaskan, semua kita mengalami kemenangan. Mari kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kami senantiasa hikmat dan bijaksana, dan roh takut dan gentar akan Engkau. Begitu juga para pemimpin negeri kami Indonesia, para pemimpin rohani kami ya Tuhan, orang-orang yang telah tentukan untuk melayani ya Tuhan, para tentara, polisi, para dokter, para medis, begitu juga relawan-relawan ya Tuhan. Engkau memberikan mereka senantiasa kekuatan dan memberikan mereka senantiasa kesehatan, perlindungan. Begitu juga ya Tuhan, setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang tertular positif ya Tuhan COVID-19, biarlah Tuhan yang sembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka semuanya sembuh dalam nama Yesus. Begitu juga ya Tuhan, seluruh kota-kotanya dari negeri kami Indonesia, Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan hati yang lemah lembut bagi seluruh penduduk negeri ini ya Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti anjuran pemerintah, dan kami semua menang melawan virus corona karena kuasa nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh Jemaat Kul, bagi seluruh Jemaat-Mu di Bumi Anggrek. Lindungilah ya Tuhan, sertailah ya Bapa. Biarlah Mazmur 91 menjadi milik bagian kami semua. Bahkan Mazmur 23, Tuhan Yesus Engkaulah gembala kami yang baik, yang menyertai kami, yang menuntun kami, yang memelihara kami. Terpujilah nama Bapa di surga. Segala puji syukur hanya bagi nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.